Selamat datang di media tayang alat bantu pengambilan keputusan ber-KB dan pedoman bagi klien dan penyedia layanan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan juga kejadian stunting balita. Salah satu faktor penyebab adalah tingkat putus pakai kontrasepsi pada perempuan usia 15-49 tahun yang terus meningkat. Sebagian akseptor merasakan efek samping yang tidak menyenangkan dengan alat kontrasepsi yang seharusnya tidak terjadi bila akseptor mendapat penjelasan dari petugas kesehatan melalui konseling yang baik. Dari data ini, perempuan usia 15-49 tahun tidak mendiskusikan KB dengan petugas KB atau kesehatan. Pertimbangan KB untuk wanita usia 40 tahun penting karena kehamilan yang mungkin terjadi, metode KB yang aman, kapan waktu berhenti KB, dan juga melindungi dari HIV/AIDS atau IMS. KB pasca keguguran diperlukan karena bisa segera hamil lagi dan juga metode aman jika tidak ada infeksi. Pertimbangan KB bagi klien dengan HIV/AIDS dan IMS adalah kehamilan resiko tinggi bagi ibu dan bayi, metode KB yang tepat, dan juga perlunya perlindungan berkelanjutan terhadap IMS dan HIV. Jadi, pertimbangan terpenting apa dari metode yang sesuai dengan kebutuhan Anda? Temukan metode kontrasepsi sesuai kebutuhan Anda. Mari simak penjelasan beberapa metode kontrasepsi di Indonesia. AKDR, alat kecil yang dipasang dalam rahim yang bekerja hingga 10 tahun. Cukup aman kecuali sedang hamil, resiko MS, dan infeksi organ perempuan. Efek samping tidak berbahaya, antara lain kram setelah beberapa hari, bercak, haid lebih lama, dan banyak. Jangan lupa akan jenis AKDR yang dipakai dan waktu lepas AKDR. Ingat, efek samping AKDR biasanya tidak berbahaya. Metode berikutnya adalah pil. 1 pil setiap hari efektif, aman, dan mudah untuk berhenti. Sebagian besar perempuan bisa memakai pil dengan aman kecuali jika merokok dan berusia lebih dari 30 tahun, memiliki penyakit jantung, migrain, penyakit hepar, dan kanker payudara. Sebagian besar efek samping tidak berbahaya dan bukan tanda penyakit. Paket berisi 28 pil yang apabila habis, lanjutkan paket baru berikutnya. Jangan lupa untuk selalu minum pil setiap hari di waktu yang sama dan kunjungi bidan jika ada mengalami efek samping. Selanjutnya adalah metode kontrasepsi suntik progestin yang diberikan 3 bulan sekali, efektif namun perlu waktu untuk dapat hamil dengan metode ini. Aman dan tidak dibolehkan jika memiliki darah tinggi, ibu hamil, dan menyusui, serta punya kesehatan serius. Efek samping umum yaitu perubahan haid dan berat badan yang naik. Perlu diingat nama suntikan dan kapan harus kembali. Temui penyedia layanan jika ada efek samping yang mengganggu. Metode berikutnya adalah kontrasepsi suntik kombinasi. 1 suntikan untuk 1 bulan, sangat efektif dan mudah untuk berhenti. Yang tidak dapat memakai metode ini adalah ibu merokok yang berusia lebih dari 30 tahun, tekanan darah tinggi, dan memiliki kesehatan serius lain. Efek samping paling umum adalah mual, flek, sakit kepala, nyeri payudara, dan berat badan naik atau turun. Ingat untuk nama obat suntik dan kapan harus kembali. Segera temui dokter atau perawat jika ada keluhan lain. Metode selanjutnya adalah implan, di mana 1-2 batang kecil diletakkan di bawah kulit lengan atas. Efektif 3-5 tahun, mudah berhenti, dan bisa dikeluarkan kapan saja. Tidak diperbolehkan bagi ibu menyusui kurang dari 6 minggu dan gangguan kesehatan.
Sebagian besar efek samping tidak berbahaya. Ingat untuk waktu cabut implan dan temui penyedia layanan jika mengalami masalah kesehatan. Metode berikutnya adalah vasektomi. Perlu pembedahan bagi pria yang tidak menghendaki anak lagi. Hubungi penyedia layanan jika terjadi pembengkakan setelah tindakan, demam, pendarahan, nyeri, panas, dan kemerahan. Berikutnya adalah tubektomi. Berupa tindakan operasi di mana rahim tidak diangkat sehingga tetap haid. Metode ini bagi ibu yang tidak menginginkan anak lagi. Tunda tubektomi jika baru 1 hingga 6 minggu persalinan, serta infeksi organ kewanitaan. Sebelum memutuskan metode ini, diskusikan dengan penyedia layanan dan kembali ke tenaga medis jika demam, nanah atau berdarah, nyeri perut, dan diare. Metode selanjutnya adalah kondom, yang efektif setiap kali bersenggama dan melindungi dari IMS termasuk HIV. Apakah Anda tertarik memakai kondom? Terakhir adalah MAL atau metode amenorea laktasi, adalah metode dengan cara menyusui yang efektif selama 6 bulan sejak persalinan. Nah, seberapa membantu informasi dari metode kontrasepsi ini? Diskusikan dengan pasangan tentang pilihan metode kontrasepsi. Pemilihan metode yang tepat akan mengurangi efek samping akseptor dalam jangka panjang. Terima kasih.